Kita telah melampaui 10 episode Merdeka Belajar yang Ibu dan Bapak sudah mengenalnya sejak diluncurkannya pertama kali tentang kebijakan ujian nasional, USBN, RPP, penerimaan peserta didik baru, kemudian Kampus Merdeka sebagai episode kedua, dilanjutkan episode ketiga tentang mekanisme BOS tahun 2020, kemudian sekolah dan komunitas penggerak, kemudian episode kelima tentang guru penggerak, dilanjutkan transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi sebagai episode ke-6, episode ke-7 yang sama-sama sedang kita laksanakan ini adalah program sekolah penggerak. Kemudian Ibu dan Bapak juga mengenal ada SMK Pusat Keunggulan sebagai episode ke-8. Kemudian KIP Kuliah Merdeka episode yang ke-9. Dan yang terbaru adalah episode yang ke-10 perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Inilah ke-10 episode Merdeka Belajar yang sedang kita laksanakan bersama-sama. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat baik ini, di awal kita nanti akan sama-sama melaksanakan satu etape dalam program sekolah penggerak, yaitu pelatihan kepemimpinan dan implementasi pembelajaran. Saya mengajak untuk melihat catatan kita, tepatnya pada saat kita bersama-sama memperingati Hari Guru Nasional tahun 2019 yang lalu. Mas Menteri dalam pidato yang sangat singkat, kurang lebih sekitar 2 lembar, ada 5 hal yang beliau ajak kepada kita semua. Yang pertama adalah mengajak kelas-kelas kita berdiskusi, bukan kelas yang mendengar saja. Saya yakin ini sudah Ibu dan Bapak lakukan, sudah Ibu dan Bapak dorong terkait dengan bagaimana mengelola, mendesain sebuah pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang komunikasinya antar arah. Kemudian yang kedua, Mas Menteri mengajak pada kita untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mengajar di depan kelas. Tentu ini menginspirasi kita semua bahwa kita sepakat peserta didik adalah salah satu sumber belajar dalam konteks disiplin teknologi pembelajaran. Terlebih pada saat atau era sekarang ini, di mana sumber informasi, layanan-layanan informasi yang sangat tersedia berlimpah, ini juga merupakan potensi yang mana anak-anak kita boleh jadi bisa memperoleh informasi terlebih dahulu dibandingkan kita. Nah, dalam satu kesempatan, Ibu dan Bapak sangatlah bijaksana untuk memberikan waktu, memberikan kesempatan pada anak-anak kita untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan tentu ini akan menjadi salah satu bahan belajar bersama. Bila mana itu sesuai dengan konteks ataupun tema pembelajaran, tentu akan menambah kedalaman dan menambah hakiki dari sebuah pembelajaran. Ibu dan Bapak, Mas Menteri juga mengajak kepada kita semua untuk mencetuskan atau membelajarkan sebuah aktivitas untuk peduli sosial dalam bentuk proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Tentu ini bagian dari sebuah penguatan karakter, karakter yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Dari hal yang paling kecil, kita mengajak anak-anak kita untuk berdoa bersama, mendoakan salah satu misalnya dari keluarga, temannya yang sedang sakit atau kena musibah,
Juga mungkin akan ada semacam bantuan-bantuan berupa hal yang diperlukan oleh keluarga yang kena musibah. Ini pun juga merupakan bagian bentuk proyek bakti sosial. Sekecil apapun, itu adalah upaya kita untuk meningkatkan kepedulian, empati, simpati pada sesama. Ajakan Mas Menteri yang keempat adalah untuk menemukan satu bakat dalam peserta didik, terutama yang kurang percaya diri. Kita yang diberikan amanah oleh masyarakat, oleh orang tua, tentu menjadi sebuah peluang kita untuk mengidentifikasi, untuk menggali potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Kita meyakini potensi yang dikembangkan sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan lingkungan di mana mereka berada, mudah-mudahan akan memberikan satu penguatan bekal untuk di kemudian hari. Ajakan Mas Menteri yang kelima adalah menawarkan bantuan kepada kawan-kawan guru, terutama yang sedang mengalami kesulitan. Apakah terkait dengan pembelajaran ataupun kesulitan-kesulitan yang lain yang menurut saya ini adalah bagian dari sebuah budaya bangsa yang adiluhung, budaya gotong royong yang menjadi sebuah budaya nasional yang terus kita kembangkan dan selalu up to date. Inilah beberapa catatan yang menurut saya kita update, masih kita perbaharui dalam konteks-konteks kekinian. Ibu dan Bapak, episode pertama kaitan dengan USBN, UN, dan juga RPP dan PPDB, saya yakin Ibu dan Bapak sudah memahaminya terkait misalnya rencana pelaksanaan pembelajaran yang merupakan pembeda pembelajaran dan bukan pembelajaran adalah adanya rencana. Pada kebijakan Merdeka Belajar, kita tidak melihat berapa tebal tipisnya jumlah halaman dari RPP itu, tetapi yang paling penting adalah adanya komponen ataupun unsur yang ada di dalam RPP itu setidaknya ada tujuan, ada aktivitas, dan ada asesmen. Mudah-mudahan dengan tidak terlalu banyak dibebani oleh sisi administratif, maka alokasi waktu yang lain bisa untuk menambah aktivitas belajar menjadi lebih bermakna dalam rangka mencapai indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Episode kedua kita mengenal ada kampus merdeka. Para mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar selain sesuai dengan prodinya, juga diberikan kesempatan untuk belajar tentang apa saja dalam rangka untuk menambah kecakapan pada masa-masa sekarang dan masa yang akan datang. Kita tentu juga sama-sama mengidentifikasi saat ini, dewasa ini banyak pekerjaan-pekerjaan baru, profesi-profesi baru yang dulu tidak dicita-citakan tetapi sangat menjanjikan. Bisnis online misalnya, itu juga merupakan bagian satu hal yang menjanjikan untuk era sekarang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, di dalam kebijakan Kampus Merdeka ada beberapa hal yang menjadi produk-produk hukum baru yang tentu ini akan kita ikuti secara terus-menerus. Kemudian terkait dengan episode ketiga tentang perubahan penggunaannya, kemudian nilai satuannya, sekaligus juga tentang pelaporannya, ada beberapa hal yang diupdate. Kemudian episode keempat tentang sekolah dan komunitas penggerak, ini juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik.
Nah, ini juga sedang sama-sama kita jalankan program Merdeka Belajar episode kelima, Guru Penggerak yang saat ini sedang jalan di angkatan pertama 2, angkatan ketiga sedang dipersiapkan, dan angkatan keempat juga demikian. Program Guru Penggerak yang berlangsung sekitar 9 bulan ini telah sedang disiapkan untuk lokakarya yang ketujuh, yaitu di sana nanti akan ada panen hasil belajar yang mudah-mudahan nanti akan bisa kita sama-sama peroleh untuk menjadi bahan inspirasi kita semua. Nah, program-program di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentu Ibu dan Bapak sudah paham, semuanya adalah untuk mencapai visi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga merupakan visi dari Presiden kita, khusus untuk kaitan dengan pendidikan adalah mencapai Merdeka Belajar, yaitu profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita sama-sama sedang berada dalam satu track, dalam satu langkah bersama dalam melaksanakan episode ke-7 program Sekolah Penggerak ini yang diluncurkan pada 1 Februari yang lalu. Nah, saat ini kita sedang berada di tahap yang pertama bersama-sama dengan 2.500 sasaran di 34 provinsi, 111 kabupaten kota. Sedang disiapkan juga untuk angkatan yang kedua, itu nanti ditambah dengan 7.500 akan menjadi 10.000 sasaran sekolah penggerak. Ini rinciannya untuk tahun 2021 di angkatan pertama. Dari PAUD ada 343, SD ada 1116, SMP 574, SMA 382, kemudian SLB 85, dan kawan-kawan di SMK itu pada program SMK Pusat Keunggulan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selanjutnya episode ke-8 kita mengenal ada program yang tadi saya sebut, SMK Pusat Keunggulan. Ini bertujuan mengukur output lulusan ini tidak hanya satu aspek saja, tapi juga dilihat pada saat berkinerja di lapangan di dunia industri dan dunia usaha. Ibu dan Bapak yang saya hormati, KIP Kuliah Merdeka sebagai episode ke-7 ini adalah merupakan beasiswa yang diberikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat yang tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata, berkualitas, dan berkesinambungan. Nah, episode yang ke-10 kaitan dengan perluasan program beasiswa LPDP ini juga sudah diluncurkan pada tanggal 22 April yang lalu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selain ke-10 episode yang saya sampaikan, Ibu dan Bapak bila mana belum mengenal, ada satu layanan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu adalah kaitan dengan laman belajar dan berbagi. Silakan Ibu dan Bapak bisa mengunjungi ini untuk bisa memperoleh sejumlah informasi terkait dengan bagaimana beberapa konten yang bisa kita pelajari dalam media online ini, dan juga sekaligus Ibu dan Bapak bisa berbagi pengalaman baik, praktek baik pada pembelajaran yang Ibu dan Bapak lakukan. Ini salah satu
fiturnya di dalam laman Guru Belajar dan Berbagi terkait dengan kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi, kemudian ada seri PAUD, seri pendidikan inklusif, kemudian juga ada seri asesmen kompetensi minimum. Ibu dan Bapak juga bisa berbagi RPP misalnya di sini. Webinar-webinar yang diselenggarakan juga menjadi bahan untuk meningkatkan kompetensi kita. Saya akan langsung kaitan dengan kerangka transportasi untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang oleh Pak Dirjen sering disebut sebagai reimajinasi pengembangan keprofesian yang terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah berpusat pada murid dan pembelajarannya. Yang kedua, teknologi sebagai pemberdaya inovasi. Mari Ibu dan Bapak semua kita sama-sama untuk melakukan telaah pengamatan apa yang dirasakan oleh para peserta didik kita menjadi awal sebuah layanan akan kita mulai. Tentu pada akhirnya layanan-layanan yang kita lakukan ini akan kita kembalikan untuk dipertanyakan kembali pada diri kita apakah layanan yang kita lakukan ini sudah berhasil meningkatkan hasil belajar peserta didik kita. Yang kedua, terkait dengan teknologi sebagai pemberdaya inovasi. Saya yakin Ibu dan Bapak hari ini sama-sama melaksanakan praktik baik. Anak-anak kita selama kurun waktu 1 tahun belajar dari rumah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kita juga patut bersyukur bahwa selama masa pandemi ini kita bisa memetik hikmah bahwa literasi digital, literasi teknologi informasi dan komunikasi meningkat sangat tajam, tak hanya oleh para peserta didik kita, tapi juga para orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anak kita dalam proses belajar. Tentu ini menjadi sebuah potensi, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera diangkat oleh Allah yang Maha Kuasa, digantikan keadaan yang kondusif, tapi pengalaman baik pada masa pandemi ini saya yakin sangat berharga. Boleh jadi Ibu dan Bapak ke depan akan mengembangkan model-model pembelajaran blended learning, memadukan antara pertemuan langsung, pertemuan tatap muka, juga masih bisa dipadu dengan moda daring. Setidaknya ada 3 yang bisa saya kenalkan, Ibu dan Bapak yang belum menginstal rumah belajar di ponselnya, Ibu dan Bapak bisa mengunjungi di Google Play Store ya. Silakan ketik saja rumah belajar. Juga ada radio edukasi. Saya yakin ponsel-ponsel Ibu dan Bapak semua sudah sangat support, sudah sangat memadai untuk bisa diinstal, bisa ditanam aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan para peserta didik kita untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kita sepakat Ibu dan Bapak semua, kita hari ini lebih galau bila mana tertinggal handphone dibandingkan tertinggal dompet. Kalau tertinggal dompet kita masih bisa beli pulsa, tapi kalau tertinggal handphone rasanya hari ini semuanya menjadi galau. Inilah sedikit mungkin ketergantungan kita terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Tapi kita tetap sepakat bahwa kita jangan sampai dikendalikan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Sedikit tambahan filosofi yang mudah-mudahan bisa menjadi penguat dan bahan renungan kita bersama oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dengan 2 perspektif nature dan nurture. Perspektif
Beliau memandang pendidikan hanya bisa menuntun. Petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Sang petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi sang petani tidak dapat mengganti kodrat itu, tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Itu ia juga tak akan dapat memelihara tanaman padi seperti halnya memperbaiki keadaan tanaman padi yang ditanam. Bahkan ia daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodratnya padi itu tetap mustahil. Saya yakin Ibu dan Bapak telah sama-sama mendalami filsafat ini dengan banyak hal yang dilakukan, menggali potensi anak-anak kita, menggali bakat minat anak-anak kita, bisa tumbuh subur sesuai dengan lingkungan di mana mereka berada. Tidak Allah Ta'ala mohon maaf, mungkin Bapak Octavius terputus sambungan internetnya, mohon ditunggu sebentar. Sudah bisa bergabung kembali? Sudah Pak, silakan. Sudah. Mohon maaf tadi terlempar ya. Iya Pak. Saya akan ulang share screen lagi. Apakah screen-nya sudah kelihatan? Sudah ada Pak. Sudah ada kembali, baik. Terima kasih. Tadi kita sudah sampai di sini terkait dengan kita terlahir tidak ada yang sama. Sidik jari kita tidak ada yang sama. Gaya belajar anak-anak kita tidak ada satupun yang sama. Allah Maha berkehendak. Tak ada ciptaannya yang celak. Kita yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak kita tanpa terkecuali, anak-anak kita dengan sejumlah kelebihannya. Mari kita tidak menolak kehadirannya anak-anak kita untuk belajar bersama di sebuah taman yang indah, di lembaga-lembaga pendidikan yang kita kelola. Secara yuridis, kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Kita sepakat anak-anak kita adalah warga bangsa untuk bisa kita layani secara sama sesuai dengan fitrahnya. Sebuah lukisan yang mudah-mudahan menginspirasi kita semua di pagi hari ini. Lukisan ini
digoreskan oleh Ananda Regiani Putri, peserta didik SLB dari Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, menggambarkan ada beberapa buah apel yang diwadahi di tempat yang bagus. Ada satu buah yang tidak diwadahi di dalam tempat yang sama. Menginspirasi pada kita semua bahwa melalui tulisan ini, Regiani Putri bertutur kepada kita, aku memiliki hambatan fisik yang menghalangiku untuk bersama dengan orang-orang. Padahal aku juga ingin duduk bergaul dengan orang-orang, diberi kesempatan yang sama. Aku ingin hidup mandiri dan tidak menjadi beban di sekitar. Disyaratkan pada kita untuk memberikan kesempatan pada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus dan berkemampuan khusus untuk bisa memperoleh layanan pendidikan untuk bisa mandiri di saat mereka nanti dewasa. Lukisan kedua juga mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Kita tentu tidak banyak melihat tampilan luar atas ciptaan yang Maha Kuasa. 5 buah yang digambarkan oleh Muhammad Sahrul, 5 buah ini nampak kurang menarik bila kita lihat dari sisi luarnya. Namun, kalau kita cicipi, kita sama-sama rasakan kelima buah ini sama-sama manisnya. Dengan judul Di Hati Kita Sama, Saudara Muhammad Sahrul bertutur kepada kita semua, aku memang tidak sempurna karena ada kecacatan fisik yang tidak bisa mendengar dan bicara. Walaupun begitu, dalam hati kami sama dengan orang-orang. Karena itu, saya akan merawat hati itu tetap bersih dan baik agar tetap bermanfaat. Lukisan ini saya koleksi menjadi bahan inspirasi di sudut ruangan di mana saya tinggal, sekaligus menguatkan bahwa 2 sahabat saya, dan saya yakin Ibu dan Bapak juga punya sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama, Saudara Lukman, alumni dari SLB Cicendo yang sekarang bekerja di Pempa TK dan PLB, dan Saudara Risang yang sekarang bekerja di Balai Pengembangan Media Televisi di Surabaya. Ini adalah sosok-sosok yang bisa menjadi bahan belajar pada kita semua ketika yang bersangkutan diberikan kepercayaan, sekali lagi diberikan kepercayaan untuk bisa berkiprah. Tidak hanya kita kasihani, tetapi mari kita berikan kepercayaan. Insya Allah mereka bisa berkembang sesuai dengan fitrahnya. Ibu dan Bapak, Ketua Panitia kita, Bu Nur Fitri, hari ini juga mengenakan batik karya anak-anak kita berkebutuhan khusus dari SLB Negeri Semarang. Fitri boleh tunjukkan sebentar, digerak-gerakkan batik cipratnya. Alhamdulillah, sebuah batik yang sangat menginspirasi kita semua, dikerjakan oleh anak-anak kita dari SLB di Kota Semarang. Karya yang lain juga sedang saya kenakan, ini juga varian dari batik ciprat, juga karya dari anak-anak kita yang warna hijau, dan warna biru ini adalah batik karya dari anak-anak kita dari SLB di Kota Mataram. Kami yakin Ibu dan Bapak yang diberikan kesempatan bertemu dengan anak-anak kita di SLB dan juga di sekolah inklusif atau di sekolah-sekolah yang lain, mari kita sama-sama untuk membangun ekosistem yang inklusif dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga dan sekolah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang barokah ketika kita sama-sama memuliakan anak-anak kita yang tanpa terkecuali. Ketika kita memuliakan makhluknya, pada saat yang sama kita memuliakan Tuhannya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mengakhiri sambutan saya
pada kesempatan pagi hari ini saya sekilas menyampaikan rubrik-rubrik yang kami lakukan di P4TK, TK, dan PLB, optimalkan media sosial kami, di akun Facebook kami, P4TK, TK, dan PLB Kemdikbud, Twitter kami, @P4TK_TKPLB_Kemdikbud, YouTube kami, P4TK, TK, dan PLB, beberapa acara yang saat ini kami gelar dalam rubrik dari guru untuk negeri. Kami hadir 5 hari dalam 1 minggu dengan tema-tema yang mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita bersama dalam meningkatkan layanan pembelajaran di tanah air tercinta kita. Pada pekan ini ada seri Merdeka Bermain yang insya Allah nanti siang pukul 13 akan dimulai. Silakan Ibu dan Bapak nanti bisa memanfaatkan di YouTube kami ataukah di Facebook kami. Sekaligus kami senang sekali dan berterima kasih Ibu dan Bapak akan memberikan follow, subscribe, dan juga like dan share informasi di akun-akun media sosial kami. Terima kasih atas kebersamaan Ibu dan Bapak di pagi hari ini. Laman kami adalah p4tk tkplb.kemdikbud.go.id. Demikian, mudah-mudahan menjadi bahan diskusi kita bersama dan kita diberikan kesehatan yang prima untuk bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Izin Ibu dan Bapak semua dengan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kegiatan pelatihan, kepemimpinan, dan implementasi pembelajaran program sekolah penggerak untuk sasaran A tahap ketiga dan sasaran B tahap pertama yang kita akan laksanakan bersama-sama. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat pagi, semangat pagi, dan semangat pagi. Oke.